Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Pemonef yang saya hormati, puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita pada hari ini, yang sudah memberikan petunjuknya kepada kita. Begitu juga salawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, tim Monef, Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Padang, izinkan saya menyampaikan laporan pengabdian masyarakat saya, yaitu program pengembangan usaha produk Teles Kampus, unit bisnis Mogar, Sivitas Akademika, jurusan Biologi FMIPA UNP. Pengabdi masyarakat ini tim utamanya terdiri dari dua orang, saya Dr. Samsurizal dan Dr. Linda Arvinda. Selain itu, kami tim pengabdi masyarakat juga dibantu oleh dosen-dosen, Ibu Resti, dan unit kewirausahaan mahasiswa jurusan biologi. Karena PPUPIK, unit bisnis Mogar ini bekerja sama dengan himpunan mahasiswa unit kewirausahaan jurusan biologi. Bapak Ibu, kita atau saya akan mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat saya, yaitu tentang pada berikutnya itu luaran. Luaran pengabdian masyarakat ini adalah pertama jurnal nasional BRISSN sudah accepted, itu pada jurnal Pelita Eksakta. Kemudian luaran yang kedua adalah proceeding pada seminar nasional pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan oleh LP2M. Yang luaran yang ketiga adalah video kegiatan tim pengabdian masyarakat PPUPIK Mogur yang sudah dipublikasi di YouTube. Bapak Ibu, Mogar itu adalah merek ya, dari PPUP kami. Pada hakikatnya Mogar ini adalah yogurt ya, dengan nama umum adalah yogurt. Nah, berikut kami akan menyebutnya sebagai Mogar. Jadi Mogar ini adalah susu sapi fermentasi menggunakan Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Nah, Bapak Ibu, Mogar ini banyak manfaatnya. Pertama, mudah dicerna dibandingkan susu biasa. Yang kedua, ini bermanfaat untuk kesehatan sistem pencernaan kita, terutama usus. Dan dengan adanya fermentasi ini, kalsium susu atau Mogar ini menjadi lebih tinggi. Seperti kita tahu, kalsium bermanfaat sekali untuk peningkatan kualitas tulang kita. Di sisi lain juga, Mogar itu akan dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan Mogar ini rendah LDL atau katakanlah lemak jahat. Jadi kalau kita lihat, Mogar ini sangat bermanfaat bagi kita untuk menjaga kesehatan. Nah, Bapak Ibu, dalam pembuatan Mogar ini kita menggunakan starter ya, yang ada pada slide, Biproyo namanya. Ini kita pesan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Bogor. Nah, dulu pada tahap awal produksi Mogar ini, kita memang belum sampai memikirkan atau belum kepikir bagaimana cara packing yang baik. Maka ketika itu kita mencoba menggunakan packing manual saja dengan tutup manual seperti yang ada di dalam foto bagian tengah, yaitu pada showcase. Cuma persoalannya dengan packing seperti ini dia bisa tumpah. Nah, maka akhirnya tim berpikir bagaimana membuat Mogar itu dia tidak mudah tumpah. Maka pada pengabdian tahap terakhir ini kita sudah menggunakan mesin press untuk membuat mempackingnya,
Sebab masalah packing ini memang masalah yang sangat penting begitu Bapak Ibu. Kita harus mencari botol atau gelas packingnya yang sesuai karena kita akan menjualnya ke mahasiswa gitu. Kalau di luaran tidak ada masalah, pada packing 100 atau 200 ml itu orang bisa menjualnya 10 sampai 15 ribu gitu. Nah, tapi kita di sini kita mempacking untuk mahasiswa hanya dengan harga jual 13.000. Jadi kita memang di sini agak kewalahan mencari packing yang sesuai. Makanya akhirnya kami mendapatkan packing yaitu gelas yang ada bintik-bintik pinknya itu sehingga bisa dijual dengan harga Rp5.000. Karena pemasaran utamanya itu adalah di mahasiswa ke mahasiswa di MIPA gitu. Dan kita Mogur sudah memiliki konter sederhana di lab biologi lantai 1. Nah, ini memang karena pandemi saja. Kalau enggak, kita sudah memiliki counter yang kita bisa memproduksinya. Kita memang melaksanakan produksi itu hanya sekali seminggu karena persoalan utama kita adalah tenaga kerja karena kita hanya memberdayakan himpunan mahasiswa pada unit kewirausahaan. Nah, jadi hari ini kita sudah membuat mogar itu dengan perasa-perasa nenas, mangga, dan stroberi. Kemudian kita juga sudah melakukan memodifikasi. Mogar itu kita isi dengan jelly. Kemarin saya pergi ke ITB. Nah, di sana saya menemukan di jurusan farmasi orang menjual mogar itu dicampur dengan jelly. Ini rupanya juga menarik. Cuma kayaknya konsumen ketika kita sosialisasi mereka suka aja semuanya. Pakai jelly mereka juga suka, pakai mangga juga suka. Jadi sesuai dengan selera masing-masing. Jadi kami memang jadi kita tidak memang menggunakan apa atau membuat varian-varian yang 4 macam itu. Nah, itu barangkali perkembangan dari Mogar ini. Memang kita tidak orientasi bisnis, tapi kita di sini bagaimana melatih kewirausahaan mahasiswa, terutama himpunan mahasiswa pada unit kewirausahaan. Bapak Ibu, masalah utama yang kita hadapi ini selama melakukan pengabdian masyarakat ini adalah bagaimana memunculkan atau mendidik jiwa entrepreneurship atau jiwa kewirausahaan bagi mahasiswa kita. Nah, seperti kita ketahui ya hari ini jiwa kewirausahaan atau semangat kewirausahaan itu harus kita bangun di kampus kita. Nah, karena kalau ini tidak kita picu, nah tentu ini persoalan pengangguran akan terjadi. Nah, di sini sebenarnya persoalan penting. Nah, kalau persoalan membuat yogar karena ini memang berdasarkan hasil penelitian dan mata kuliah kewirausahaan mereka secara umum sudah terampil. Nah, kemudian masalah yang kedua, bagaimana cara kita itu melaksanakan atau mengimplementasikan itu marketing ya terhadap produk kita. Pada hari ini marketing kita tuh baru terbatas di MIPA. Nah, tentu ke depan kita tidak mau seperti itu saja. Maka solusinya pada tahap ini kami melakukan pelatihan marketing dengan mengundang dosen dari ekonomi. Nah, terbuka juga wawasan dari mahasiswa ya, bagaimana teknik marketing. Sebelum ini kami juga sudah melakukan marketing melalui koran, juga sudah ada melalui Instagram, ya Mogar sudah ada Instagramnya. Sudah, cuma tentu kita mau yang lebih luas lagi.
Apalagi dengan packing yang sudah bagus seperti hari ini, sebenarnya kita bisa memasarkan ke luar daerah. Karena produk ini bisa bertahan sampai 1 minggu. Nah, itu kita original tanpa bahan pengawet. Nah, makanya pada tahap ini nih kami melaksanakan pelatihan marketing. Kemudian sejalan dengan itu bagaimana cara membuat pembukuan yang sederhana. Karena memang selama ini manajemen kita tuh ya manajemen sangat sederhana, pembukuannya belum begitu jelas gitu. Nah, maka kemarin kita sudah melakukan pelatihan kepada mahasiswa yang terlibat pada program ini tentang pembukuan juga. Ya, bagaimana membuat neraca, buku laba rugi, ya, itu. Dan alhamdulillah sudah ada bekal mahasiswa kita. Jadi dengan itu ya mudah-mudahan ya dengan mendatangkan pakar ekonomi ini terbuka wawasan. Memang dirasakan sekali gitu kelemahan kita atau tim di dalam marketing dan pembukuan. Pada hakikatnya PPU-PIK ini adalah unit bisnis, tetapi kita tidak berbisnis, tetapi ini adalah melatih mahasiswa berbisnis. Jadi oleh sebab itu meskipun usaha kita ini skalanya kecil, tetapi kita mau di manajemen secara profesional. Dulu sebenarnya saya terinspirasi membuat Mogar ini Bapak Ibu ketika saya pergi ke lab bioteknologi di UNJ, di Universitas Negeri Jakarta. Nah, di situ saya juga sudah menemukan adanya unit ini. Makanya alhamdulillah terima kasih kepada UNP yang sudah memberikan dukungan dalam pelaksanaan ini. Bapak Ibu tim Pemonef yang saya hormati. Setelah pelatihan dengan tentang marketing, maka kami mencoba mengimplementasikan itu. Maka kami mengundang masyarakat untuk mengenal Mogar. Nah, kami sosialisasi Mogar ini dilaksanakan di SMP 32 Padang, ya, karena di daerah Sungai Lareh, Lubuk Minturun. Di sana kami mengundang ada masyarakat, guru-guru, dan beberapa orang masyarakat yang ada di sekitar itu. Nah, disitulah terlihat ya bahwa mereka sebenarnya udah tahu yogurt, tapi memang belum tahu Mogar. Dan juga memang di situ tuh juga kami mencoba memperkenalkan kepada masyarakat tentang Mogar. Secara umum persepsi mereka positif, ya. Apalagi kalau di sekolah kita mengambil peluang ke depan bagaimana Mogar ini juga bisa dipasarkan di sekolah. Makanya ketika kami melaksanakan strategi marketing, kami pilih sekolah dengan mengundang guru-guru dari sekolah terdekat dikumpulkan pada di SMP 32. Di sekitar Sungai Lari, Lubuk Minturun itu ada 4 SMP Bapak Ibu. Ada SMP 16, ada Yaya Dingin, ada SMP 27 di Kuranji, dan ada SMP 26 di Belimbing. Nah, ini kita undang untuk melaksanakan sosialisasi, untuk mendengarkan sosialisasi. Nah, kalau kita amati roadmap penelitian ini ya, kita sebenarnya melihat produk Mogar ini dari 3 aspek. Pertama tekstur, yang kedua dari segi perasa, yang ketiga dari segi bahan baku, dengan ending produk yaitu Mogar yang siap untuk dipasarkan. Nah, berdasarkan riset-riset kecil yang kami lakukan, nah, dari segi tekstur, sebenarnya Mogar ini teksturnya kental Bapak Ibu. Sehingga kalau kita minum atau makan yogurt di hotel ya atau di restoran ternama, kita memakannya pakai sendok. Nah, gitu, karena begitu kentalnya. Namun
audiens atau responden kita tidak menyukai hal yang demikian. Mereka justru menyukai yang sedang saja gitu. Mungkin terpengaruh dengan yogurt yang ada di pasar seperti Yakult itu yang encer. Nah, tapi sebenarnya idealnya dia adalah yang kental. Tapi inilah kenyataan pasar. Nah, begitu juga dari segi perasa seperti apa yang saya sampaikan tadi. Ternyata konsumen kita menyenangi semuanya. Nah, pada hari ini atau pada saat ini kita baru menggunakan bahan baku dari susu sapi. Sebenarnya bisa juga dari susu kambing. Kalau susu kerbau secara teoritis bisa, tapi kita memang belum menggunakan. Kenapa? Karena susu kerbau itu udah habis langsung oleh masyarakat di sekitar. Karena kita tahu mogar ini identik sebenarnya dengan makanan khas Minang yaitu dadiah. Makanya saya sering bilang kalau yogurt itu adalah Eropahnya, nah, tapi dadiah itu juga adalah Westernnya, baratnya Sumatera atau Sumatera Barat. Nah, dari fishbone analysis ya kita bisa melihat Bapak Ibu pada tahap awal tentu kita menyiapkan starternya. Setelah itu kita mengambil atau membeli bahan baku. Bahan baku kita ambil dari peternakan sapi dari Padang Panjang terutama karena kita tahu di Padang Panjang produk susu sapinya berkualitas dan setelah kita mendapatkan produk lalu kita pasteurisasi susu untuk mensterilkan sehingga terbebas dari mikroorganisme yang tidak kita harapkan. Setelah itu kita lakukan proses fermentasi dengan menambah starter dan kita biarkan secara alamiah pada suhu kamar 24 jam. Nah, pada pengabdian masyarakat ini kita menggunakan dua strategi fermentasinya itu bisa dengan suhu kamar atau menggunakan inkubator. Nah, ternyata dari itu hasilnya juga tidak jauh berbeda dari segi kualitas. Setelah produk mogar terbentuk, maka kita memberikan rasa, ya rasa seperti plain, yang normal, ada nenas, strawberry, blueberry, dan kita menambahkan juga jelly. Nah, setelah itu kita packing. Ini adalah packing kita yang terakhir ya, yang sudah tidak tumpah lagi. Jadi mudah-mudahan ini produk Mogar ini bisa sukses di pasar, minimal di pasar MIPA, UNP, dan pasar sekolah. Kenapa? Karena memang seperti kita sampaikan di awal, Mogar ini adalah minuman kesehatan. Apalagi pada era new normal ini, kita perlu meningkatkan daya tahan tubuh dengan mencukupkan gizi. Maka salah satu solusi untuk meningkatkan imun dan mencukupkan gizi kita adalah minum yogurt. Demikianlah Bapak Ibu yang saya hormati paparan tentang pengabdian masyarakat PPUPIK Mogar Civitas Akademika jurusan Biologi Universitas Negeri Padang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.